wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya kami dari kelas 1B izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ramadini Putri Ayu Bina. Saya Diva Salsabila Cahyani. Dan saya Nadia Aisyah Putri. Saya Tasya Zara. Yuk kita simak video dan materinya. Yang pertama, ada sistem integumen. Ada sistem organ terbesar yang mencakup kulit dan aksesorisnya. Contohnya ada rambut, kuku, dan kelenjar. Fungsinya sebagai pelapis eksternal tubuh dan benteng pertahanan pertama. Ada 3 fungsi utama. Yang pertama, proteksi. Kulit melindungi tubuh dari trauma mekanis atau benturan, patogen seperti bakteri dan virus, radiasi dan sinar ultraviolet. Contohnya, mengapa tangan kita tidak menyerap air seperti spons saat mandi? Karena adanya lapisan keratin dan sebelum yang membuat kulit bersifat tahan air. Yang kedua, ada ekskresi. Kulit membantu membuang sisa metabolisme melalui keringat. Yang terakhir, ada sintesis vitamin D. Dengan bantuan sinar matahari, kulit mengubah prekursor vitamin D menjadi bentuk aktif yang penting untuk kesehatan tulang. Lapisan terluar kulit disebut epidermis. Epidermis merupakan jaringan epitel squamosa berlapis dan tidak memiliki pembuluh darah. Nutrisi diperoleh dari lapisan di bawahnya. Epidermis terdiri dari 5 lapisan dari terdalam ke terluar. Yang pertama ada stratum basale, tempat regenerasi sel baru melalui pembelahan sel. Yang kedua ada stratum spinosum, memberikan kekuatan dan fleksibilitas pada kulit. Yang ketiga ada stratum granulosum, tempat sel mulai kehilangan nukleus dan mengalami proses keratinisasi. Yang keempat ada stratum lucidum, hanya terdapat pada kulit tebal seperti telapak tangan dan kaki. Yang terakhir ada stratum corneum, lapisan terluar berisi sel mati yang kaya keratin dan berfungsi sebagai pelindung utama terhadap kehilangan air. Baiklah, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang lapisan kulit bagian dalam dan bagaimana warna kulit terbentuk. Kulit tidak hanya terdiri dari lapisan luar saja, tetapi juga memiliki lapisan dalam yang memiliki fungsi sangat penting bagi perlindungan dan keseimbangan tubuh. Yang pertama itu ada dermis atau kulit jangat. Di sini dermis merupakan lapisan yang jauh lebih tebal di bawah epidermis, mengandung jaringan ikat, kolagen untuk kekuatan, dan elastin untuk kelenturan. Berperan menjaga struktur kulit agar tetap kuat namun tetap lentur. Kolagen memberikan daya tahan terhadap tekanan, sedangkan elastin memungkinkan kulit kembali ke bentuk semula setelah diregangkan. Di sini ada bagian dermis. Yang pertama itu ada papiler yang membentuk sidik jari dan mengandung pembuluh darah kecil untuk memberi nutrisi pada epidermis. Yang kedua ada retikuler, yaitu mengandung folikel rambut, kelenjar minyak, dan pembuluh darah, berfungsi dalam pertumbuhan rambut, produksi minyak untuk menjaga kelembapan kulit, serta membantu pengatur suhu tubuh. Yang kedua ada hipodermis atau subkutan. Di sini hipodermis merupakan lapisan lemak atau adiposa di bawah dermis yang berfungsi sebagai cadangan energi, isolator panas atau menjaga suhu tubuh dan bantalan pelindung organ dalam, dan membantu menyerap benturan serta menjaga bentuk tubuh. Yang ketiga ada fisiologi warna kulit atau melanin. Di sini warna kulit ditentukan oleh faktor biologis dalam tubuh. Lalu ada melanosit, yaitu sel yang memproduksi pigmen melanin untuk melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet atau UV. Selanjutnya ada melanosom, yaitu yang mengirim pigmen ke keratinosit untuk melindungi nukleus sel dari kerusakan DNA akibat sinar UV. Semakin banyak melanin diproduksi, warna kulit tampak lebih gelap sebagai perlindungan alami. Faktor lainnya yaitu ada karoten yang memberi warna kuning oranye dan hemoglobin memberi warna kemerahan melalui aliran darah. Sekian penjelasan mengenai dermis, hipodermis, dan fisiologi pigmentasi. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang fisiologi, termoregulasi, dan sistem sensorik kulit. Kulit bukan hanya sekadar lapisan pelindung tubuh, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan suhu dan sebagai alat indera peraba yang sangat sensitif. Kulit bekerja seperti termostat alami yang membantu mempertahankan suhu tubuh tetap stabil, yaitu sekitar 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Proses ini sebenarnya dikendalikan oleh hipotalamus di otak. Namun, kulit menjadi organ utama yang menjalankan mekanismenya secara langsung. Ketika tubuh berada dalam kondisi panas, misalnya saat berolahraga atau berada di bawah sinar matahari,
Pembuluh darah yang terdapat di lapisan dermis akan melebar. Proses ini disebut vasodilatasi. Pelebaran pembuluh darah membuat aliran darah ke permukaan kulit meningkat, sehingga panas dari dalam tubuh dapat dilepaskan ke lingkungan. Akibatnya, kulit tampak kemerahan dan terasa lebih hangat. Selain itu, kelenjar keringat, ekrin, akan menghasilkan keringat yang keluar ke permukaan kulit. Saat keringat tersebut menguap, proses penguapan itu menyerap panas dari tubuh, sehingga suhu tubuh menurun dan terasa lebih sejuk. Sebaliknya, ketika tubuh berada dalam kondisi dingin, pembuluh darah di kulit akan menyempit melalui proses yang disebut vasokonstriksi. Penyempitan ini mengurangi aliran darah ke permukaan kulit sehingga panas tetap tersimpan di dalam tubuh dan tidak banyak terbuang ke lingkungan. Itulah sebabnya saat kedinginan, kulit terlihat pucat dan terasa dingin. Dalam kondisi sangat dingin, tubuh juga dapat menggigil. Menggigil adalah kontraksi otot secara cepat dan berulang yang bertujuan menghasilkan panas tambahan untuk mempertahankan suhu tubuh. Selain berfungsi mengatur suhu, kulit juga merupakan organ sensorik terbesar dalam tubuh. Di dalam kulit terdapat berbagai reseptor khusus yang mampu mendeteksi berbagai rangsangan dari lingkungan. Korpus Kellmeisner berperan dalam mendeteksi sentuhan halus dan tekstur, sehingga kita bisa merasakan permukaan yang lembut atau kasar. Korpus Kellpacini berfungsi mendeteksi tekanan yang kuat dan getaran, misalnya saat kita merasakan getaran ponsel. Selain itu, terdapat ujung saraf bebas yang berperan sebagai nosiseptor untuk mendeteksi rasa sakit dan sebagai temoreseptor untuk merasakan perubahan suhu, panas maupun dingin. Setiap rangsangan yang diterima oleh reseptor kulit akan diubah menjadi impuls listrik. Impuls ini kemudian dikirim melalui saraf sensorik menuju sumsum tulang belakang dan diteruskan ke otak, khususnya ke bagian korteks somatosensorik untuk diinterpretasikan. Berkat proses inilah kita dapat mengenali apakah sesuatu terasa panas, dingin, kasar, lembut, menyakitkan, atau bergetar. Mekanisme ini sangat penting karena memungkinkan tubuh merespons rangsangan dengan cepat, terutama dalam situasi berbahaya seperti menyentuh benda panas. Dengan demikian, kulit memiliki peran yang sangat kompleks dan vital, tidak hanya sebagai pelindung tubuh, tetapi juga sebagai pengatur suhu dan sebagai sistem sensorik yang menghubungkan tubuh dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya ada derivat integumen, yaitu rambut dan kuku, serta mekanisme penyembuhan luka. Rambut dan kuku. Rambut dan kuku merupakan derivat integumen atau turunan kulit yang tersusun dari protein keratin keras. Yang pertama ada rambut. Rambut tumbuh dari folikel rambut yang berada di dermis. Fungsi rambut yaitu sebagai isolasi panas, membantu menjaga suhu tubuh, sensor lingkungan. Rambut halus bisa mendeteksi sentuhan ringan. Yang terakhir, proteksi. Alis dan bulu mata melindungi mata dari debu. Di setiap folikel rambut terdapat otot arektor pili. Saat kita kedinginan, takut, emosi kuat, otot ini berkontraksi, lalu rambut berdiri yang disebut merinding. Yang kedua ada kuku. Kuku juga tersusun dari keratin keras. Fungsi kuku yaitu melindungi ujung jari yang banyak syarafnya. Yang kedua, membantu menggenggam dan memanipulasi benda kecil. Yang ketiga, membantu menggaruk dan meningkatkan sensitivitas sentuhan. Bagian penting kuku, yang pertama, matriks kuku. Di sini tempat pertumbuhan sel baru. Yang kedua, ada lempeng kuku, yaitu bagian keras yang terlihat. Yang ketiga, lunula, yaitu bagian penting berbentuk setengah bulan. Selanjutnya ada kelenjar kulit. Yang pertama, kelenjar sebasea, menghasilkan sebum atau minyak alami kulit. Fungsinya menjaga kulit tetap lembab, mencegah kulit kering dan pecah, menghambat pertumbuhan bakteri. Contohnya, kenapa tangan kita tidak menyerap air seperti spons saat mandi? Karena ada lapisan keratin dan sebum yang membuat kulit tahan air. Yang kedua ada kelenjar sudorifera, kelenjar keringat, terbagi menjadi ekrin, ada di seluruh tubuh, menghasilkan keringat encer, terus berfungsi untuk termoregulasi. Yang kedua ada apokrin, ada di ketiak dan area pubis. Aktif saat pubertas, menghasilkan cairan lebih kental jika bercampur bakteri
dia akan timbul bau badan. Selanjutnya ada mekanisme penyembuhan luka. Kulit memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri. Proses ini terjadi dalam 3 fase. Fase pertama yaitu inflasi, 0 sampai 3 hari. Pembuluh darah menyempit lalu melebar, terjadi pembekuan darah atau membentuk bekuan. Selanjutnya, sel imun datang membersihkan bakteri. Tujuannya menghentikan perdarahan dan mencegah infeksi. Kedua, fase proliferasi. Terbentuk jaringan granulasi atau jaringan baru, kemudian fibroblast menghasilkan kolagen, pembuluh darah baru terbentuk, dan luka mulai menutup. Tujuannya mengganti jaringan yang rusak. Yang terakhir, yaitu fase maturasi. Kolagen diperkuat dan dirapikan, terbentuk jaringan perut atau skar, kekuatan kulit meningkat kembali meski tidak 100% seperti semula. Sekian penjelasan video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.